Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Mareta Nurlaili dari kelas 10D dan absen 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi, teks anekdot, teks eksposisi, dan teks hikayat. Simak terus videonya ya. Teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat TLHO merupakan teks yang mengungkapkan fakta. Kalimat fakta biasanya berisi yang pertama, kejadian yang sudah terjadi. Yang kedua, memuat data yang pasti. Yang ketiga, kalimat pernyataan para ahli. Struktur TLHO yang pertama memuat pernyataan umum atau definisi umum, yaitu pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Yang ketiga, kesimpulan atau deskripsi manfaat. Biasanya berisi manfaat dari objek yang diobservasi. Anekdot merupakan teks cerita lucu yang memuat unsur kritik terhadap fenomena sosial. Tujuan dari teks anekdot yaitu yang pertama, menyampaikan kritik. Yang kedua, menghibur para penonton. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kritik yang disampaikan. Kebahasaan anekdot memuat 3 macam. Yang pertama, pertanyaan retoris atau pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Yang kedua, majas sindiran untuk meningkatkan kesan terhadap pembaca. Majas sindiran memuat 3 macam. Yang pertama ada ironi, yaitu gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu dengan mengatakan kebalikannya. Contohnya, rajin sekali kamu, baru bangun jam 2 siang. Yang kedua, sinisme. Sindiran menggunakan bahasa kasar secara langsung. Contohnya, kalau datang tepat waktu, rasanya bukan kamu lagi. Yang ketiga, sarkasme, yaitu sindiran secara terang-terangan atau secara langsung. Contohnya, pinter banget kamu, sampai hal semudah itu gak bisa dikerjakan. Selanjutnya ada kata kerja material. Kata yang menunjukkan aktivitas atau tindakan para tokoh dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa. Teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi informasi disertakan pendapat penulis. Tujuan dari teks informasi ini yaitu yang pertama, menyampaikan pendapat atau informasi. Yang kedua, memberikan edukasi. Yang ketiga, membangun kesadaran. Yang keempat, bertanggung jawab atas informasi. Ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu yang pertama, memiliki gagasan utama. Yang kedua, memuat fakta. Yang ketiga, memuat bukti atau data yang akurat. Yang keempat, terdapat pendapat penulis. Struktur dari teks eksposisi ada 3 macam. Yang pertama, tesis atau bagian yang memperkenalkan persoalan isu atau pendapat umum yang merangkum keseluruhan isi tulisan. Yang kedua, argumen, berisi sejumlah pendapat dan fakta-fakta yang mendukung tesis. Yang ketiga, simpulan, berisi penegasan kembali tesis yang diungkapkan pada bagian awal. Teks hikayat. Hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Teks hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa dan sebagian besar ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Ciri-ciri teks hikayat. Yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Yang kedua, menggunakan bahasa Melayu.
Yang ketiga, menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Yang keempat, anonim. Yang kelima, istana sentris, bertema dan berlatar kerajaan. Teks hikayat ditulis menggunakan kata arkais. Kata arkais merupakan kata yang tidak lazim digunakan pada zaman ini. Contohnya, syahdan, sebermula, hubaya-hubaya, hatta, apatah, sahaja, dan juga berjaya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai TLHO atau teks laporan hasil observasi, teks anekdot, teks eksposisi, dan juga teks hikayat. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.